Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di video KKN Tetin yang part kedua, yang insya Allah akan membahas terkait apa itu pembelajaran daring atau PJJ atau pembelajaran online. Perkembangan teknologi informasi yang semakin melunjak naik ke atas membuat banyak sekali perubahan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi, beberapa banyak penelitian menyebutkan bahwa dengan adanya teknologi informasi ini dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi kegiatan belajar mengajar di desa yang mayoritasnya sekarang saat ini mungkin lebih banyaknya yang minim sekali fasilitas IT, kemudian pengetahuan guru, siswa, dan orang tua yang masih minim tentang teknologi informasi. Bagaimana dengan hal itu? Mungkin bagi masyarakat perkotaan ini tidak menjadi masalah, dan ini menjadi masalah bagi masyarakat pedesaan yang mungkin yang saya sebutkan tadi, yaitu masih minim fasilitas dan juga pengetahuan terkait apa itu teknologi informasi, atau bahkan mungkin istilah pembelajaran daring pun masih asing di telinga mereka. Secara umum, kita memandang bahwa desa merupakan cerminan sebuah lingkungan yang bersahaja, alam, pegunungan, sawah, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, desa juga dalam beberapa pikiran teman-teman mungkin ada yang berpikiran bahwa desa itu belum maju, masih kolot, dan lain sebagainya. Di sini, tempat saya duduk ini, mungkin teman-teman juga berada di tempat yang sama dengan saya, yaitu di Bukit Kemiri. Maksud saya di Desa Pasir Muncang. Pengertian yang cocok untuk desa di mana tempat saya tinggal saat ini mungkin begini. Pengertian tadi merupakan pure apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan selama tinggal di sini. Jadi Desa Pasir Muncang ini merupakan desa yang berada di pertengahan. Kenapa? Karena secara letak geografis di sebelah timur merupakan jalan menuju pusat perkotaan, dan itu lumayan dekat gitu ya, bisa dihitung sekitar 10 menit kita sudah sampai pada sebuah taman yang bernama Taman Raharja. 10 menit itu dekat ya, itu jarak tempuh menggunakan sepeda motor. Kemudian di sebelah barat itu merupakan desa-desa lain, yaitu desa-desa tetangga seperti Desa Cijurei, kemudian dan desa-desa lainnya. Nah, walau secara letak geografis Desa Pasir Muncang ini dapat disebut dengan lingkungan atau wilayah suburban, namun dalam segi pendidikan, dalam proses berlangsungnya pendidikan, mungkin Desa Pasir Muncang ini lebih dapat dikatakan sebagai lingkungan atau wilayah yang lebih kepada rural. Kenapa demikian? Hal ini berdasarkan fakta bahwasanya ketika saya berdiskusi dengan siswa SDN Pasir Muncang, mereka kurang nyaman dengan adanya pembelajaran daring ini. Kenapa? Kata mereka berbicara bahwa mereka masih belum paham betul apa itu pembelajaran daring, apa itu pembelajaran online, apakah hanya sekedar guru memberikan tugas kepada siswa ataukah bagaimana? Menurut Pak Munif Khotib, beliau menyebutkan pengertian dari pembelajaran, bahwasannya pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dan antara guru sebagai pemberi informasi dan murid sebagai penerima informasi. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini melanda dunia pendidikan, kemudian Pak Menteri membuat sebuah kebijakan baru yang lazim kita sebut dengan PJJ atau pembelajaran daring atau pembelajaran online. Nah, kenapa sih kita harus memberlakukan pembelajaran online atau pembelajaran daring ini? Yuk, simak video yang satu ini. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh merupakan istilah yang sekarang banyak diperbincangkan dan tidak asing di telinga pengajar dan pelajar. Setelah Indonesia diserang salah satu keluarga virus menyebalkan dan mematikan yang udah bikin dunia kayak kebakaran jenggot, Corona,
Virus. Dari halaman situs weforum.org atau World Economic Forum menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1,2 miliar anak-anak dari 186 negara menutup akses sekolahnya akibat pandemi COVID-19. Agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, pemerintah mengambil tindakan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat sebagai PJJ. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana peranan PJJ dalam proses pembelajaran? Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu cepat pada akhir-akhir ini, sistem pembelajaran jarak jauh semakin mudah untuk dilaksanakan. Misalnya, dengan menggunakan internet, peserta didik bisa belajar apa saja melalui sumber yang tidak terbatas. Umumnya, TIK berperan sebagai media penunjang dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tapi, sejak virus corona ini melanda, peran TIK menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar. Peran e-learning dalam pembelajaran jarak jauh. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang dirancang dan diaplikasikan dengan memanfaatkan internet agar dapat menghubungkan antara pengajar dan pelajar dalam proses pembelajaran secara online tanpa terbatas waktu dan tempat, bisa di mana saja dan kapan saja. Tujuan e-learning adalah mendistribusikan materi secara real-time, yaitu ketika materi pembelajaran diupload ke dalam e-learning, maka pada saat itu juga pelajar dapat mengaksesnya. Pada tanggal 18 Mei sampai 2 Juni 2020, Kemendikbud bekerja sama dengan UNICEF melakukan survei melalui layanan SMS gratis terhadap 1.098 siswa dan 602 orang tua, terutama yang berdomisili di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari hasil survei tersebut, baik di wilayah 3T maupun non-3T, sebanyak 96,6% siswa belajar sepenuhnya dari rumah. Kelebihan e-learning dalam pemanfaatan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan: tersedianya fasilitas yang memungkinkan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Peserta dapat mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh, terutama secara online, tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Tidak diperlukannya ruang kelas untuk tatap muka dalam proses pembelajaran akan mengurangi biaya operasional pendidikan, seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan kelas atau gedung sekolah, transportasi, atau alat tulis menulis, dan sebagainya. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga pelajar dapat menentukan sendiri waktunya untuk belajar, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu yang dimilikinya. Pelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan minat, keinginan, dan kebutuhannya, sehingga pembelajaran akan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya kondisi seperti saat ini, penerapan PJJ sangat diperlukan agar semua pelajar dari SD sampai perkuliahan dapat melanjutkan pendidikannya walaupun tanpa tatap muka seperti biasanya. Setelah kita tadi berbicara tentang pembelajaran daring, pembelajaran online, dan pembelajaran PJJ maksud saya, pembelajaran jarak jauh, adakah teman-teman bisa menyimpulkan apa itu pembelajaran daring? Oke, mari kita simpulkan apa itu pembelajaran daring. Bahwasannya, pembelajaran daring ini merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung seperti biasanya, tetapi menggunakan platform atau wadah yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan. Jadi, pembelajaran daring ini merupakan sebuah transfer ilmu antara guru dan siswa yang kemudian terjadi interaksi, namun interaksinya itu secara tidak langsung, tidak secara kontak fisik, namun melalui sebuah
media, yaitu seperti ya sekarang nih melalui video dan yang lain sebagainya. Insya Allah nanti akan dibahas pada video-video selanjutnya. Pemberlakuan pembelajaran daring di wilayah pedesaan ini tentu tidak mudah ya teman-teman, banyak sekali tantangannya yang sudah disebutkan pada video sebelumnya. Nah, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait tantangan pembelajaran daring bagi guru, siswa, dan orang tua, saya memberikan sebuah solusi, yang mungkin solusi ini setidaknya sedikitnya dapat membantu para aktivis pendidikan di wilayah pedesaan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran daring yang akan mungkin suatu saat nanti bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama, bagi guru saya melakukan hal ini. Kemudian bagi siswa, saya melakukan hal ini. Dan bagi orang tua, saya melakukan beberapa hal ini. Nah, hal-hal tersebut akan saya ulas dan akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Oleh karena itu, teman-teman yang setia menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap stay tune sampai program KKN Tepin ini berakhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.